Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan penjelasan hadis Arba'in nomor 8 tentang mengajak bersahadat dan sholat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 25 dan Muslim nomor 21. Ini adalah sebuah hadis yang agung riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang biografi singkatnya sudah kita jelaskan dalam hadis sebelumnya. Dalam hadis ini beliau meriwayatkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah." Kemudian mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Hadis ini menunjukkan bahwasannya di antara bagian syariat Islam yang agung adalah syariat jihad, mengajak manusia kepada Islam, kepada pengakuan bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Ini adalah bagian dari jihad, bagian dari Islam dalam rangka menyelamatkan orang-orang dari kemusyrikan. Dan ini adalah dakwahnya para rasul semuanya, tidak hanya Nabi Muhammad SAW, tapi seluruh nabi dari Nabi Adam alaihissalam, mereka semuanya mendakwahkan tauhid ini. Dalam hadis sahih yang lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa para nabi ini adalah nabi anak-anak dari satu ayah yang beda ibu. Satu ayah artinya adalah bahwa intisari ajaran agamanya sama, namun mereka berbeda dalam beberapa syariat yang mereka ajarkan. Ini adalah ajaran para nabi semuanya dan ini adalah intisari ajaran agama Islam. Dan kalau mereka tidak mau untuk memenuhi panggilan ini, maka mereka bisa diperangi dalam syarat-syarat tertentu. Penjelasan hadis, "Aku diperintahkan" maksudnya adalah bahwa Allah lah yang telah memerintahkan beliau. Beliau tidak menyebutkan subjeknya karena hal itu telah dimaklumi, karena yang memerintahkan dan yang melarang beliau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memerangi manusia hingga mereka bersaksi bukan yang dimaksud adalah membunuh non-muslim, karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ahli zimmah dan memberikan jaminan kepada mereka hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini cukup mengakui mengenalnya. Persaksian yang dimaksud cukup persaksian pada lisan, sedangkan urusan hati hanya Allah lah yang mengetahuinya. Faedah dari hadis tersebut: pertama, yang dimaksud bersahadat adalah mengakui dua kalimat syahadat bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, bukan yang dimaksud membangun keimanan dari penelitian dan keraguan terlebih dahulu sehingga imannya orang yang sekedar taklid tetap sah. Kedua, harus meyakini dua kalimat syahadat dengan yakin, tidak cukup dengan keraguan-raguan. Ketiga, hadis ini menunjukkan agungnya sholat karena sholat merupakan rukun pokok dari rukun Islam yang ada. Begitu juga hadis ini menunjukkan agungnya perintah zakat. Keempat, Imam Ahmad berpandangan dengan hadis ini bahwa meninggalkan sholat itu kafir. Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur kebanyakan ulama.
Para sahabat dan tabi'in menganggap meninggalkan sholat amat berbahaya, bahkan mereka mengatakan orang yang tidak salat bukanlah seorang muslim. Ibnu Janjawih mengatakan Amr bin Robi telah menceritakan kepada kami, dia berkata Yahya bin Ayub telah menceritakan kepada kami, dia berkata dari Yunus, dia berkata dari Ibnu Syihab, beliau berkata Ubaid bin Abdullah bin Utsbah berkata bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkannya, dia mendatangi Umar bin Al-Khattab ketika beliau ditikam atau dibunuh di masjid. Lalu Ibnu Abbas berkata, aku dan beberapa orang di masjid membawanya Umar ke rumahnya. Ibnu Abbas berkata, lalu Abdurrahman bin Auf diperintahkan untuk mengimami para jamaah. Kemudian beliau berkata lagi, tatkala kami menemui Umar di rumahnya, maut hampir menghampirinya. Beliau tetap dalam keadaan tidak sadar hingga semakin parah. Lalu tiba-tiba beliau sadar dan mengatakan, apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Ibnu Abbas berkata, kami menjawab, iya sudah. Lalu Umar mengatakan, la islama liman taraka sholah. Orang yang meninggalkan sholat bukanlah muslim. Dari jalan yang lain Umar berkata, wala haddo fil Islam liman taraka sholah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Lalu Umar meminta air wudhu, kemudian beliau berwudhu dan sholat. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam As-Sholah halaman 41 dan 42. Umar berkata seperti itu ketika banyak sahabat Nabi yang hadir, mereka semua tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh beliau. Yahya bin Ma'in mengatakan, dikatakan kepada Abdullah bin Al-Mubarak, orang yang mengatakan barang siapa tidak berpuasa Ramadan dan tidak menunaikan sholat setelah mengakui kewajibannya, maka dia adalah mukmin yang sempurna imannya. Lalu Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, kami tidaklah mengatakan seperti yang mereka katakan. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan sampai dia memasukkan satu waktu lainnya, maka ia kafir. Abu Abdullah bin Nasr mengatakan, aku mendengar Ishaq bin Rawahawi berkata, telah sahih dari Nabi SAW bahwa meninggalkan sholat adalah kafir. Lihat As-Sholah wal Hukmu Tarikiha halaman 57. Kelima, dalam hadis ini disebutkan rukun Islam yang 3, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Karena ketiga hal ini mesti ditunaikan segera mungkin. Sedangkan puasa jadi wajib ketika berjumpa bulan Ramadan. Begitu pula haji jadi wajib ketika bertemu dengan bulan haji dan ketika sudah mampu. Karena alasan inilah menurut Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syastri penyebutan mengenai puasa dan haji masih ditunda. Keenam, jika ada jamaah yang menghalangi dari menunaikan sholat dan membayar zakat, maka imam boleh memeranginya. Ini cuma berlaku untuk imam pemimpin, tidak berlaku pada rakyat. 7. Siapa yang mengerjakan 3 perkara yang disebutkan dalam hadis di atas, yaitu syahadatain, sholat, dan zakat, maka darahnya terjaga kecuali karena hak Islam, seperti membunuh muslim lainnya tanpa jalan yang benar. Begitu pula yang memberontak dari pemerintahan yang sah, juga yang sudah menikah lantas melakukan zina. Kedelapan, Nabi SAW adalah hamba karena beliau juga terkena perintah. 9. Perintah memerangi di sini dihukumi wajib sampai amalan yang disebutkan dalam hadis dilakukan. Hukumnya tidak mungkin sunnah karena masalah ini telah membolehkan sesuatu yang diharamkan. Sebab membolehkan sesuatu yang diharamkan, maka hukum tersebut menjadi wajib. Contoh lainnya khitan pada laki-laki. Khitan berarti memotong sesuatu dari manusia, padahal asalnya tidak boleh memotong sesuatu dari anggota tubuh manusia. Hal ini hanya dibolehkan untuk hukum wajib. Kesimpulannya, khitan dihukumi wajib.
Kesepuluh, jihad dihukumi fardu kifayah, kadang dihukumi juga fardu ain. Namun tidak semua jihad itu dihukumi fardu ain, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122 yang artinya tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ke-11, wajib bersahadat dengan hati dan lisan. Jika ia menampakkan dengan lisannya dan kita tidak mengetahui isi hatinya, maka cukup dihukumi sebagai lahiriah. Adapun rahasia hatinya diserahkan kepada Allah, wajib kita menahan diri sampai ia menyelisihi apa yang nampak. Ke-12, tidak cukup seorang beribadah kepada Allah semata sampai ia menafikan pula segala sesembahan selain Allah. Karena dalam kalimat la ilaha illallah terdapat nafi atau penafian dan isbat penetapan, yaitu menafikan segala sesembahan selain Allah dan hanya menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Ke-13, syahadat Muhammad adalah utusan yang punya konsekuensi seperti yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Thalatsatul Usul. Pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati perintahnya. Kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap berita dari beliau. Wajtinabu manaha anhu wajajar, menjauhi segala yang dilarang. Dan keempat, wa ala yu'badallah illa bima syara', menyembah Allah hanya boleh dengan syariat beliau. Ke-14, hisab makhluk diserahkan kepada Allah. Tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan. Demikianlah penjelasan hadis Arba'in nomor 8, mengajak bersahadat dan sholat. Semoga bermanfaat.